Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kelompok 8 akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen terkait mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan dulu terkait sistem perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem perusahaan? Oke, realitanya pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada laporan yang dibuat secara manual. Bahkan seringkali terlambat dan menyulitkan untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi dalam bisnis secara keseluruhan. Nah, sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan. Kemudian kita bahas mengenai perangkat lunak perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak harus memilih fungsi dan sistem yang ingin digunakan dan memetakan proses bisnis terhadap suatu proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Vendor perangkat lunak perusahaan terkemuka meliputi SAP, IBM, Infor Global Solution, dan Microsoft. Lanjut, nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk memberikan informasi suatu produk. Karena dengan adanya sistem tersebut dapat mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman bagian produksi menjadi lebih terarah, dan produksi barang-barang yang telah dipesan pelanggan, membeli jumlah bahan mentah yang tepat untuk memenuhi pesanan, membagi produksi menjadi beberapa tahapan, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang jadi berada dalam persediaan. Kemudian untuk sistem manajemen rantai pasokan akan dijelaskan oleh teman saya Asar Bagus. Terima kasih untuk Mbak Ifah atas penjelasannya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Berbagai inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat dan atau tidak tepat waktu. Sistem manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai sistem perencanaan. Rantai pasokan global dan internet. Manajer menggunakan antarmuka web untuk memasuki sistem pemasok dalam menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Nah, apakah yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan? Dalam bisnis skala kecil yang beroperasional dalam lingkungan kecil, pemilik bisnis dan manajernya dapat dengan mudah mengenali para pelanggan mereka secara pribadi lewat tatap muka. Namun, dalam bisnis skala besar yang beroperasional pada daerah metropolitan, regional, nasional, atau dengan cara yang lebih dekat, dalam jenis bisnis seperti ini, terdapat terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara yang berbeda dalam hal interaksi pelanggan dengan perusahaan, yaitu yang melalui web, surel, blog, telepon, dan secara pribadi. Nah, kita sulit mengintegrasikan informasi dari seluruh sumber tersebut dan berhadapan dengan jumlah pelanggan yang besar. Lalu, dalam hal inilah manajemen hubungan pelanggan sangat membantu. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang diperkenalkan mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan.
Proses bisnis besar untuk penjualan, jasa, dan pemasaran cenderung menjadi sangat terkotak, dan departemen-departemen tersebut tidak berbagi banyak informasi pelanggan yang sangat penting. Beberapa informasi atas pelanggan tertentu akan disimpan dan diorganisasikan dalam hal tanggung jawab orang tersebut dengan perusahaan. Bagian-bagian lainnya dari informasi mengenai pelanggan yang sama akan diorganisasikan berdasarkan produk yang dibeli. Tidak mungkin dapat mengonsolidasikan semua informasi tersebut untuk memberikan gambaran terpadu mengenai seorang pelanggan di seluruh perusahaan. Lalu, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket perangkat lunak CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari hanya memiliki kelengkapan yang minim yang dapat mengerjakan fungsi-fungsi yang terbatas seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan interaksi yang sangat banyak dengan pelanggan, menganalisisnya dengan perangkat pelaporan yang canggih, dan menghubungkannya dengan aplikasi perusahaan besar lainnya. Perangkat lunak IRM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Nah, beberapa kemampuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sales Force Automation atau SFA. Jadi modul otomatisasi tenaga penjualan dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang lebih menguntungkan. Lalu yang kedua ada layanan pelanggan. Nah, modul layanan pelanggan ini dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk menyediakan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada pemasaran. Nah, sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan untuk menyediakan informasi tentang produk, layanan untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, untuk kualitas yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri menyurat atau surat pemasaran langsung. Lalu CRM operasional dan CRM analitis. Nah, jadi seluruh aplikasi yang baru saja dijabarkan mendukung aspek operasional atau aspek analitis dan manajemen hubungan pelanggan. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan, dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Lalu ada nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Nah, perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem perusahaan serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional. Namun justru karena sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, implementasinya sangat menantang. Beberapa tantangan tersebut akan dibahas secara singkat, sekaligus cara-cara baru untuk mendapatkan nilai dari sistem ini. Yang pertama ada tantangan bagi aplikasi perusahaan. Yang pertama, aplikasi perusahaan melibatkan bagian
perangkat lunak yang kompleks dan sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi perusahaan Fortune 500 terbesar untuk menyelesaikan implementasi sistem perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM atau CRM. Total biaya yang meliputi perangkat lunak, perangkat database, biaya konsultasi, biaya personel, pelatihan, dan mungkin biaya perangkat keras mengeluarkan biaya sebesar 12 juta dolar. Biaya implementasi untuk perusahaan berskala menengah didasarkan pada perangkat lunak dari pemasok tingkat 2 seperti Epicor atau Lawson rata-rata sebesar 3,5 juta dolar. Yang kedua, aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan bisnis. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Ini membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru. Ketiga, sistem manajemen pasokan mengharuskan berbagai organisasi berbagi informasi dalam proses bisnis. Setiap partisipan di dalam sistem tersebut mungkin perlu mengubah beberapa proses dan cara menggunakan informasi untuk menciptakan sistem terbaik dalam menjalankan rantai pasokan sebagai suatu keseluruhan. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami beberapa banyak perubahan organisasi yang diperlukan. Sebagai contoh, Kmart mempunyai masalah dalam menempatkan produk ke rak toko ketika perusahaan ini pertama kali mengimplementasikan perangkat lunak manajemen rantai pasokan dari I2 teknologi. Perangkat lunak I2 tidak bekerja dengan baik dengan model bisnis Kmart yang digerakkan oleh promosi yang menciptakan kenaikan dan penurunan tajam dalam permintaan produk. Masalah ini memberikan kontribusi pada kerugian dalam kuartal ketiga sebesar 14,5 juta dolar pada tahun tersebut. Selanjutnya, yaitu aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai yang fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan suatu hal pada masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut dengan solusi perusahaan Enterprise Suites atau e-business suites. Untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya, manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain dan mengaitkan dengan cara sistem dari pelanggan dan pemasok. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah memasukkan SOA dan kapabilitas manajemen proses bisnis dalam produk middleware Fusion-nya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menciptakan platform untuk proses bisnis baru atau yang telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. Selanjutnya yaitu CRM Social dan Intelligent Business. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, Salesforce Idea Exchange memungkinkan bagi pelanggannya untuk memanfaatkan berbagai kebijakan, dengan memungkinkan pelanggan untuk menyampaikan dan membahas gagasan-gagasan baru. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan menghubungkan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM.
Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunaknya. Salesforce akhir ini mengambil alih perusahaan yang memantau media sosial Radian6 yang membantu perusahaan-perusahaan seperti Dell, GE, Kodak, dan UPS untuk memantau, menganalisis, dan terlibat dari ratusan juta percakapan media sosial. Salesforce menambahkan kemampuan-kemampuan tersebut pada lini perangkat lunaknya. Vendor aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk memantau manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar data yang dihasilkan oleh sistem-sistem tersebut. Mereka juga menawarkan produk analitis pelengkap yang berdiri sendiri seperti SAP, Business Object, dan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.